Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama setelah Yuan Kun mulai berbelanja di desa, dia dengan lancar mengumpulkan semua barang yang dia butuhkan dan terbang kembali ke pegunungan Gemkat dengan dua asistennya. Tetapi ketika ketiganya hanya menempuh jarak 15 km dari kota, cahaya perak tiba-tiba melintas di depan mereka, memperlihatkan seorang wanita muda yang cantik. Dia menatap ketiganya dengan senyum menawan. Kami adalah murid Sekte Bulan Bertopeng. Senior, meskipun kultivasi Yuan Kun rendah, pemandangan aneh yang muncul di hadapannya menunjukkan bahwa wanita itu luar biasa. Dia segera kembali pada identitasnya sebagai anggota sekte untuk melindungi mereka. Namun, sepertinya wanita itu tidak mendengarnya. Dia terkekeh dan meniup kabut merah muda dari mulutnya. Kabut tampak lambat, tetapi menyelimuti ketiganya dalam sekejap. Yuan Kun dan teman-temannya tidak dapat menolak karena budidaya mereka lemah. Setelah mencium jejak aroma, mereka merasakan pikiran mereka memudar saat mereka jatuh pingsan, segera ambruk ke tanah. Tanpa ragu-ragu, wanita muda itu melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kabut putih dari mansetnya. Kabut segera meraih ketiganya dan membawa mereka ke sisinya. Setelah melirik wajah mereka, wanita muda itu terkikik dan bersinar dengan cahaya perak, segera naik ke langit dengan tawanannya. Cahaya putih menempuh jarak lebih dari 5 km sebelum jatuh di hutan yang sunyi. Ada seorang pemuda berjubah biru yang sedang duduk bersila di bawah pohon besar dan beristirahat dengan tenang. Tepat setelah cahaya putih tiba-tiba muncul di hadapan mereka, itu menghilang. Yuan Kun dan teman-temannya diam-diam dibaringkan di depan pemuda itu, dan wanita muda itu dengan anggun melayang turun dari langit. Wanita itu berdiri di depan pemuda itu dan dengan hormat berkata, "Guru, saya telah membawa orang." Mereka menyebut diri mereka pembudidaya Sekte Bulan Bertopeng. Mereka yang Anda cari. Pemuda itu membuka matanya dan dengan acuh bertanya, "Kamu tidak membuat orang lain khawatir?" Tentu saja, pemuda itu adalah Han Li yang menghabiskan sebagian besar bulan lalu untuk bergegas ke negara bagian Beiliang. Karena dia berencana untuk diam-diam menemukan Nangong Wan, dia tidak bisa dengan berani mengunjungi langsung. Akan lebih baik untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Karena itu, dia perlu memahami beberapa detail tentang Sekte Bulan Bertopeng dan dia memutuskan untuk tinggal di kota kecil di dekatnya. Sebagai salah satu yang pernah menapaki jalur kultivasi sejak ia adalah seorang kultivator kelas rendah, Han Li mengerti bahwa murid kelas rendah sekte tidak mampu sepenuhnya memisahkan diri dari dunia fana. Kota yang paling dekat dengan sekte harus menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh murid kelas rendah. Dengan rasa spiritual Han Li yang luar biasa, terlepas dari berapa banyak pembudidaya yang memasuki kota, mereka tidak akan bisa lepas dari perhatiannya. Awalnya, Han Li sedang mengincar murid kondensasi Ki Sekte Bulan Bertopeng lainnya, tetapi ketika seorang murid Ki kondensasi yang mengenakan jubah pelayan tiba di kota, target Han Li telah berubah. Seorang murid dari peringkat yang lebih tinggi akan mengetahui sekte tersebut jauh lebih baik. Dengan seutas indera spiritual terikat di sekelilingnya, dia memerintahkan Silver Moon untuk menangkapnya dan rekan-rekannya. Setelah itu, mereka dibawa ke hutan tempat dia menunggu. Mengetahui bahwa Han Li saat ini dalam suasana hati yang buruk, dia meninggalkan niat untuk bercanda dan dengan bijaksana menjawab dengan sungguh-sungguh, "Tuan, tenanglah. Itu adalah tugas yang mudah untuk menangkap 3 pembudidaya Ki kondensasi. Itu pasti tidak menarik perhatian siapapun." Han Li tanpa ekspresi melirik ke tubuh Yuan Kun dan dengan dingin mendengus, "Bagus sekali. Dengan teknik ilusi rubah iblis Anda dan teknik Dream Tear saya, kami akan meminta dia memberitahu kami segalanya." Silver Moon segera menjawab, "Seperti yang Anda perintahkan, Tuan." Setelah itu, dia berbalik dan meniupkan beberapa hembusan kabut merah muda ke ketiganya di tanah, memenuhi seluruh area sekitarnya.
Han Li berdiri dan perlahan memasuki kabut. Tidak lama kemudian, cahaya biru samar-samar berdenyut dari dalamnya. Meskipun pegunungan Gemkat memiliki nama yang terkenal, siapapun yang pertama kali datang ke gunung tidak akan tahu mengapa ia diberi nama Gemkat. Itu tidak tampak indah seperti namanya. Sebaliknya, itu tampak aneh dan terlalu besar. Pegunungan Gemkat tidak memiliki banyak anak gunung, tetapi gunung utama membentang puluhan kilometer panjangnya. Selain itu, bagian bawah gunung tampak cukup mulus dan datar tanpa tebing. Tapi bagian tengah pegunungan tiba-tiba menjadi curam. Tidak hanya batu gunung yang sangat curam tetapi ki spiritual jauh lebih banyak. Disitulah para pembudidaya formasi inti menempatkan tempat tinggal gua mereka. Tetapi untuk mencegah serangan dari langit, pembatasan mantra ganas ditempatkan di sekitar puncak pegunungan Gemkat. Murid kelas rendah tidak memiliki metode mendaki gunung selain dari beberapa jalur yang ditetapkan. Han Li saat ini berdiri di tengah pegunungan Gemkat di jalan batu sederhana. Dia melihat ke puncak pegunungan Gemkat dengan ekspresi lembut. Penampilannya saat ini telah sangat berubah melalui penggunaan seni appearance exchange. Seluruh tubuh dan perawakannya telah persis berubah menjadi Yuan Kun. Tentu saja, dia juga menahan kultivasinya ke tahap Qi Condensation. Setelah memperoleh informasi yang dia inginkan dari Yuan Kun dan bawahannya, dia memenjarakan ketiganya di lubang pohon kering dan memasuki pegunungan Gemkat. Dengan medali perintah pelayan Yuan Kun bersama dengan informasi yang dia peroleh dari teknik Dream Tear, dia dapat dengan mudah memasuki sekte bulan bertopeng. Dia saat ini berdiri di kota pasar yang dibangun di sudut pegunungan Gemkat di mana ribuan murid berdagang untuk barang-barang yang dicari. Di antara mereka ada beberapa toko yang menjual barang-barang fana yang secara khusus dikelola oleh Yuan ini. Han Li tidak langsung menuju ke puncak gunung. Dia dengan sabar membawa barang-barang yang dibeli Yuan Kun di kota fana dan mengirimkannya ke toko-toko ini. Dia meninggalkan masing-masing toko ini di bawah tatapan masing-masing pemilik toko dan melirik ke atas gunung. Dari ingatan ketiga murid ini, meskipun Nang Mongwan hampir menikah, dia tidak dengan bebas menerima pengunjung meskipun tidak berada dalam kultivasi terpencil. Bahkan murid kelas tinggi dari sekte itu merasa sulit untuk bertemu dengan leluhur Nangong mereka. Adapun mengapa Nang Mongwan setuju untuk menjadi pasangan pendamping kultivasi Wei Liken dari sekte pikiran mengalir, itu masih belum diketahui oleh Han Li. 3 orang yang ditangkapnya berperingkat rendah dan tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, yang membuat Han Li kecewa. Tapi dari ingatan mereka, Han Li dapat melihat dengan jelas, sebagai pembudidaya Nas Chen Sol termuda di sekte bulan bertopeng dan kecantikan yang menakjubkan dan menggetarkan dunia, Nang Mongwan sangat dipuja oleh banyak murid kelas rendah di sekte tersebut. Bahkan ada sejumlah besar murid laki-laki yang diam-diam menyimpan perasaan romantis padanya, Yuan Kun menjadi salah satunya. Meskipun dia hanya melihat Nang Mongwan beberapa kali selama bertahun-tahun yang dia habiskan di sana, dia tergila-gila. Ketika dia mendengar bahwa Nang Mongwan akan menikah, Yuan merasa tertekan untuk waktu yang lama. Ketika Han Li melihat kenangan ini, dia terdiam. Sekarang Han Li telah selesai mengirimkan barang-barang fana, dia dengan santai menangani hal-hal lain sesuai dengan ingatan Yuan Kun. Untungnya, Steward Yuan tidak memiliki hubungan yang mendalam di sekte tersebut dan tidak ada yang bisa melihat melalui celah dalam perilaku. Beberapa saat kemudian, Han Li melihat langit meredup dan merasa sudah waktunya. Menurut perilaku biasa Yuan Kun, dia dengan tenang mendaki gunung. Meskipun Yuan Kun hanya seorang pembudidaya Qi kondensasi, dia masih seorang pelayan sekte, dan memiliki tempat tinggal kecil yang biasa-biasa saja di tingkat kedua pegunungan Gemkat. Han Li mampu mencapai tingkat kedua dari pegunungan Gemkat tanpa masalah, tetapi dia menemukan beberapa pembudidaya pendirian yayasan di sepanjang jalan. Ketika mereka melihat Han Li menyamar sebagai Steward Yuan, mereka masing-masing meliriknya dengan jijik. Ada beberapa yang mengabaikannya.
Ketika Han Li sendirian, dia tertawa getir sambil mengelus dagunya. Tampaknya selain bawahan Steward Yuan, orang ini tidak rukun dengan orang lain. Setelah memasuki tingkat kedua, Han Li tidak pergi ke kediaman kecil Yuan Kun. Sebaliknya, ia terbang menuju puncak gunung di sepanjang jalan dengan alat terbang ketinggian rendah. Meskipun area lain tampak kosong, Han Li tahu bahwa pembatasan berat telah ditempatkan di sana. Dia secara alami tidak berani menyentuh. Akhirnya, Han Li tiba di pintu masuk perbatasan antara tingkat kedua dan ketiga gunung. Ada dua pembudidaya pendirian yayasan yang menghalangi jalannya. Kultivator berkulit pucat itu mengerutkan kening dan berteriak keras, "Yuan Kun, untuk apa kamu datang ke sini? Anda harus tahu bahwa Anda tidak punya urusan di sini." Setelah lama ragu, Paman Guru, keponakan B berharap ingin melihat leluhur Nangong. Apakah Paman dapat melaporkan ini? Begitu kedua pembudidaya pulih dari keterkejutan mereka dengan keras menegurnya tanpa berpikir lebih jauh, "Apa yang kamu katakan? Yuan Kun, apakah kamu sudah bangun? Anda pasti mimpi untuk berpikir Anda bisa melihat leluhur Nangong." Han Li memasang ekspresi sedih dan berkata, "Ketika keponakan ini pergi membeli beberapa barang, saya bertemu dengan seorang senior dengan kultivasi yang tak terduga. Dia ingin saya memberikan sesuatu kepada leluhur Nangong. Dia bahkan membatasi tubuh saya, mengatakan bahwa hanya leluhur Nangong yang bisa menghilangkannya." Kultivator berkulit pucat bertanya dengan bingung, "Senior, apakah dia seorang kultivator formasi inti?" Melanjutkan ekspresi sedihnya, dia tanpa daya berkata, "Ini, keponakan tidak yakin." Tetapi kultivator ini menyatakan bahwa dia adalah teman lama dari leluhur Nangong dan ingin mengiriminya hadiah ucapan selamat. Setelah mendengar bahwa perayaan akbarnya sudah dekat, masih ada beberapa hal yang harus saya katakan secara pribadi kepadanya. Seorang teman lama leluhur, mungkinkah dia juga menjadi senior jiwa baru lahir? Kali ini, pembudidaya kekar telah berbicara dengan waspada. Setelah pembudidaya berkulit pucat pulih dari terkejut, dia dengan ragu berkata, "Itu mungkin, tetapi karena senior sudah ada di sana, mengapa dia tidak secara pribadi tiba di gunung dan memberikan hadiahnya? Siapa tahu, mungkin senior ini memiliki beberapa hal lain untuk diperhatikan, atau mungkin dia merasa tidak nyaman." Setelah beberapa renungannya, kultivator kekar berkata, "Keponakan Yuan, ulurkan tanganmu dan biarkan kami melihat batasan pada tubuhmu." Setelah mengharapkan ini, Han Li dengan tenang mengulurkan tangannya ke arahnya dan meningkatkan kekuatan spiritual di seluruh kekuatannya, mensimulasikan pembatasan kekuatan sihir yang aneh di tubuhnya. Kultivator kekar meraih ke lengan Han Li dan mengungkapkan keheranan setelah merasakannya untuk beberapa saat. Kultivator berkulit pucat juga dengan penasaran meletakkan dua jarinya di lengan Han Li. Tidak lama kemudian, dia memasang ekspresi yang sama di wajahnya. Kultivator berkulit pucat itu melonggarkan ekspresinya dan nada suaranya menjadi tidak terlalu keras. "Itu benar, pembatasan yang menakutkan telah ditempatkan pada tubuhmu. Dari tingkat kerumitannya, tampaknya telah ditetapkan oleh seorang kultivator jiwa baru lahir. Namun, kami tidak dapat membiarkan Anda dengan mudah mendaki gunung ini sendirian. Pertama, ambil hadiah ucapan selamat. Salah satu dari kita akan membawanya ke leluhur Nangong dan melihat apakah orang ini benar-benar teman lamanya. Jika leluhur ingin melihat Anda bisa mendaki gunung. Apakah Anda mengerti, keponakan Yuan?" Ketika Han Li mendengar ini, dia memasang ekspresi pahit, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menganggukkan kepalanya. Han Li mengeluarkan kotak kayu panjang dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya kepadanya. Dia dengan cemas menambahkan, "Ini baik-baik saja. Namun, Paman harus dengan jelas menjelaskan masalah pembatasan yang dikenakan pada tubuhku." Tutup kotak kayu memiliki jimat pembatasan perak samar yang ditempatkan di atasnya. Dari fluktuasi ki spiritualnya,
tampaknya cukup penting. Jelas terlihat bahwa ini untuk mencegah siapapun membuka kotak saat dikirimkan. Saya mengerti. Tunggu dengan benar di sini untuk saat ini. Junior Ma, aku pergi. Kultivator berkulit pucat berbicara dengan tidak sabar kepada Han Li dan memberi peringatan kepada kultivator kekar sebelum terbang dengan alat ajaibnya dengan kotak kayu di tangan. Han Li hanya bisa dengan tenang berdiri di tempat. Meskipun dia yakin bahwa Nangong Wan akan melihatnya begitu dia membuka kotak itu, dia masih merasa agak khawatir. Dia menjawab pertanyaan intermiten dari penjaga yang tertinggal. Namun, ketika dia bertanya tentang penampilan senior yang memberikan hadiah ini, Han Li menjawab bahwa senior ini mengenakan jubah dan dia tidak tahu apakah mereka pria atau wanita. Setelah beberapa waktu, kultivator berkulit pucat kembali dengan tangan kosong. Leluhur Nanlong mengatakan bahwa orang ini benar-benar teman lamanya, dan bahwa saya dapat membawa Anda menemuinya untuk membubarkan pembatasan. Setelah berbicara singkat, pembudidaya berwajah pucat menyuruh Han Li mengikutinya ke atas gunung. Han Li sangat gembira dengan ini dan memasang ekspresi bersemangat saat dia mengikuti pembudidaya berkulit pucat. Hati-hati, ada jalan yang tidak bisa Anda ambil apapun yang terjadi. Pembatasan ini jauh lebih berat daripada pembatasan di tingkat pusat. Bahkan aku tidak akan selamat jika aku jatuh ke dalamnya. Tentu saja, Han Li menjawab. Pada saat itu, seberkas cahaya biru melesat ke depan untuk menemui mereka. Kultivator berkulit pucat itu sepertinya mengenali pemilik cahaya ini dan berhenti di tempat dengan ekspresi hormat. Segera, cahaya tiba di depan keduanya dan memudar untuk mengungkapkan seorang kultivator setengah baya, berjubah bordir dengan penampilan yang mengesankan. Kultivator berjubah bersulam melirik Han Li dan berkata dengan nada dingin, "Keponakan Sun, mengapa Anda membawa seorang kultivator ki kondensasi ke puncak gunung? Apakah Anda tidak mengerti aturan di sini?" Kultivator berkulit pucat tampaknya sangat menghormati kultivator berjubah bordir dan buru-buru menjelaskan, "Paman senior Lan, keponakan ini hanya mengikuti perintah leluhur Nangong. Saya tidak akan memiliki keberanian jika tidak berani melakukan ini." Pada saat itu, Han Li menyapu pandangannya melewati pria berjubah bordir untuk menemukan bahwa dia hanyalah seorang kultivator formasi inti awal, dan bahwa dia tidak perlu terlalu memperhatikannya. Meskipun ini adalah pikirannya, dia juga menunjukkan ekspresi hormat dan tidak berani berbicara dengan gegabah. Ketika pembudidaya berjubah bersulam mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum dengan heran bertanya, "Bibi Nangong ingin melihat orang ini. Katakan padaku bagaimana ini bisa terjadi." Seperti ini, keponakan Yuan, tidak diketahui apakah kultivator berkulit pucat tidak berani menyembunyikan masalah ini dari seniornya atau bahwa dia acuh tentang masalah ini, dia menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Seorang teman lama Bibi Nangong membatasi tubuhnya. Kultivator berjubah bersulam mengerutkan kening dan tiba-tiba menatap Han Li dengan tatapan tajam. Kultivator berjubah bordir memerintahkan, "Biarkan saya melihat batasan pada tubuh Anda." Han Li mengutuk campur tangan usil orang ini dan hanya bisa patuh tanpa daya. Kultivator berjubah bersulam itu meraih pergelangan tangan Han Li dan memeriksanya dalam-dalam sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. "Yi, ini benar-benar aneh. Namun, meskipun pembatasan ini rumit, itu tidak berbahaya. Tampaknya orang ini tidak memiliki niat buruk. Silakan dan temui Bibi Nangong." Setelah itu, dia tidak memedulikan keduanya lebih jauh dan menembak jatuh gunung dalam kilatan cahaya biru samar. Beberapa saat kemudian, cahaya redup dan menjadi tidak jelas, dan menghilang. Kultivator berkulit pucat menunggu sampai kultivasi berjubah bordir pergi sebelum mengambil napas dalam-dalam dan menatap ke arah cahaya menghilang. Dia bergumam, "Teknik penghindaran incorporeal martial Paman Lan dapat dikatakan sebiru namanya." Meskipun dia hanya pada tahap formasi inti awal, bahkan pembudidaya formasi inti yang terlambat akan merasa sulit untuk menghadapinya.
Teknik penghindaran inkorporeal. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergetar. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan Qiong eksentrik tua yang dia lihat selama ujian dengan darah dan api? Mungkin dia adalah keturunan atau murid. Pada saat itu, pembudidaya berkulit pucat itu santai dan terus memimpin. Setelah itu, Han Li melemparkan masalah kultivator berjubah bordir ke bagian belakang pikirannya. Karena tingkat atas pegunungan Gemkat tidak menampung banyak pembudidaya, keduanya tidak bertemu orang lain saat mereka melakukan perjalanan ke kediaman gua yang dekat dengan puncak gunung. Kultivator berkulit pucat berbicara dengan nada kekaguman, "Ini adalah area meditasi leluhur Nanggong. Bicaralah dengan hati-hati ketika Anda membalas leluhur, dan jangan mengatakan apapun yang tidak terkait dengan pembatasan yang ditempatkan pada tubuh Anda. Mungkin dia memiliki beberapa manfaat untuk Anda." Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik ke arah gerbang dan dengan hormat berkata, "Melapor ke leluhur. Murid sudah ada di sini." Saya mengerti. Mintalah murid masuk sendirian. Anda boleh pergi." Suara itu samar-samar membawa jejak keanehan. Begitu kata-kata itu diucapkan, pintu ke kediaman gua berkedip dengan cahaya kuning dan batu itu terbuka. Han Li berjalan ke depan. Yang mengejutkan Han Li, ada seorang pembudidaya wanita cantik mengenakan jubah kuning lengan pendek yang berdiri di belakang pintu. Dia tampaknya berusia 18 tahun dan memiliki kultivasi pendirian yayasan awal. Wanita itu memeriksa sosok Yuan Kun yang berubah menjadi Han Li dan tidak menemukan ada yang salah. Dia dengan dingin berkata, "Ikuti aku, leluhur sedang menunggumu di aula utama." Wanita itu berbalik dan memasuki kediaman gua. Han Li dengan ringan menghela nafas dan mengikutinya. Kediaman gua Nangong Wan tidak bisa dianggap besar. Wanita pendiri yayasan membawa Han Li menyusuri koridor pendek dan melalui beberapa kamar kecil di samping sebelum tiba di aula utama. Aula didekorasi dengan elegan dan ada beberapa esensi yang tidak diketahui yang dibakar di sudut ruangan yang tidak diketahui. Ada 2 pot bunga kecil yang menarik, masing-masing dengan ramuan berharga yang tumbuh subur di dalamnya. Ada meja kayu persegi yang indah di tengah aula. Setiap sisi memiliki kursi jerami hijau muda. Salah satu kursi ditempati oleh seorang wanita muda berambut hitam, berpakaian putih. Dia sedang menatap pedang perak berkilauan besar di tangannya. Kotak kayu di atas meja terbuka sekarang kosong. Nama belakangnya, Lan, adalah karakter yang sama untuk warna biru.